keistiqomahan kepada kita. Sama-sama kita berkumpul pada malam hari ini. Sama-sama kita akan melanjutkan mendengarkan daripada nasihat-nasihat Imam Ghazali kepada kita. Di akhir penghujung pembahasan tentang zuhud, Imam Ghazali mengatakan di dalam kitabnya, fa in gila, jika ada yang bertanya, fala budda lana min qadarin minad dunya liyakuna giwaman lana fa kaifa nazhadu fiha. Kita diperintahkan untuk zuhud, tapi di lain sisi kita butuh kepada dunia menjadi sumber energi untuk kehidupan kita. Kalau kita tidak makan, bagaimana orang bisa hidup? Jadi bagaimana jawaban daripada perkataan seperti itu, kata Imam Ghazali? Fa'lam anna zuhud fil fudul mimma la yuhtaju ilaih. Ketahuilah bahwasanya perintah untuk zuhud itu merupakan di dalam hal-hal yang fudul, hal-hal yang berlebihan, di dalam hal-hal yang kita tidak butuh kepadanya. Fi giwamil bunyah fal maqsud al giwam wal guwa hatta ta'budallah subhanahu wa ta'ala lal akal wa syurub wa taladdud. Beliau mengatakan yang diperintahkan untuk zuhud itu di dalam hal-hal yang berlebihan, hal-hal yang kita tidak butuhkan di dalam kebutuhan kita, di dalam hal-hal yang kita harus untuknya untuk kehidupan dunia kita, atau yang dikatakan di dalam kitab dengan nama kiwam. Kiwam ini sesuatu yang membuat kita bisa hidup di dunia ini daripada kebutuhan-kebutuhan pokok dan energi. Itu tidak diperintahkan zuhud di dalam hal seperti itu. Dibilang zuhud, tidak usah kau makan. Kalau tidak makan kita untuk tidak bisa hidup. Tapi kata Imam Ghazali, zuhud itu di dalam hal yang berlebihan, hal yang kita tidak butuh, hal yang talazzul, hal yang sifatnya hanya untuk kesenangan semata, hanya untuk merasakan kelezatan semata. Wallahu ta'ala insya'a aqamaha bi syai'in wa sabab wa insya'a aqamaha bi ghairi sabab. Adapun kiwam, kehidupan kita, energi yang kita butuhkan untuk hidup di dunia ini, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mungkin menghidupkan kita tanpa butuh dengan hal seperti itu, tanpa butuh kepada bahan pokok atau sumber pokok atau energi. Kadang Allah menghidupkan kita butuh dengan energi, seperti para malaikat. Malaikat Allah hidupkan tanpa butuh kepada energi yang membuat mereka hidup, tidak makan dan tidak minum. Berbeda dengan manusia, Allah ciptakan manusia tapi butuh dengan energi agar mereka tetap menjalani kehidupan dunia mereka. Nah, kemudian kata Imam Ghazali, wa insya'a fa bisya'in. Kemudian kita ini ditentukan jadi manusia yang mana kita butuh energi untuk hidup. Kadang energi kebutuhan pokok kita ini, sesuatu yang harus ini, kebutuhan pokok kita ini kadang Allah berikan kepada kita tanpa kita cari. Kadang Allah berikan kepada kita harus kita cari. Nah, jadi ada yang harus kita cari, tapi kadang Allah memberikan kepada kita tanpa kita cari. Mereka seperti orang-orang yang dimaksud di dalam ayat, wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, datang kepada dia rezeki tanpa dari arah yang dia tidak duga-duga. Mereka yang bertakwa akan datang kepadanya rezeki mereka, kebutuhan pokok mereka datang kepadanya dari arah yang mereka tidak duga-duga. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Tapi ada orang-orang yang lain yang butuh cari, butuh mereka untuk mencari agar datang kepada mereka kebutuhan pokok tadi, rezeki tadi, kiwam tadi. Karena ada namanya rezeki gawam. Rezeki gawam ini rezeki yang sudah pasti Allah tanggung kepada kita, yang walaupun yang Allah sudah tentukan di dalam kehidupan kita. Maksudnya apa? Yang Imam Haddad sudah mengisyaratkan di dalam syairnya, bilang qaddamin ta'ala birrizqil gawam fi kitabil munzal nurun lil anam farida farida wasakhat haram wal kunu raha wat tama' junun. Beliau mengatakan, Imam Haddad, dia bilang Allah sudah menjamin rizkil gawam ini. Allah menentukan, umpama kalau ada seseorang yang Allah tentukan hidup 50 tahun, artinya apa? Allah akan berikan kebutuhan pokok kepada dia sehingga dia bisa hidup sampai umur 50 tahun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini rizkil gawam ini, kata Imam Ghazali, datang kepada seseorang dengan dia cari atau tanpa dia cari. Makanya ada dua orang berdebat. Dia bilang rezeki ini perlu kita cari, yang satu bilang rezeki tanpa perlu kita cari. Akhirnya yang sudah, kalau begitu kau diam di masjid, saya pergi mencari rezeki. Siapa yang dapat rezeki, kita lihat. Kau bilang tidak perlu dicari. Akhirnya yang satu duduk di masjid, yang satu pergi mencari rezeki. Dia pergi mencari rezeki, dia dapat rezeki, dia datang dengan bangga kepada temannya yang di masjid. Dia ambil, dia taruh, diletakkan sama depan orang temannya tadi. Dia bilang, ini rezeki yang saya dapatkan dengan saya cari. Kau diam di sini, apa yang kau dapatkan? Temannya tadi, makanan yang dia taruh tadi diambil sama temannya, dimakan sama temannya. Dia bilang, ini rezeki yang tanpa saya cari. Rezeki itu bukan kepemilikan. Bedakan rezeki, bedakan milik. Pakaian yang saya pakai ini rezeki saya pada saat ini. Pakaian yang saya tidak pakai belum tentu itu rezeki saya, tapi itu milik saya. Jadi makanya di dalam definisi rezeki itu apa? Apa yang kita manfaatkan itu rezeki. Banyak orang yang miliknya banyak tapi rezekinya tidak banyak. Miliknya banyak, kepemilikannya banyak, hartanya banyak, tapi yang boleh dia makan cuma nasi. Tidak boleh pakai ini. Itu rezekinya. Tapi kepemilikannya banyak. Nanti yang dia miliki, miliknya siapa? Milik keturunannya, milik orang yang dia sedekahkan kepadanya. Bukan rezekinya, bukan. Jadi bedakan rezeki. Jadi rezeki ini yang kita hidup dengannya ini, itu Allah Subhanahu wa taala mungkin memberikan kepada kita, baik dengan kita cari atau baik tanpa kita cari. Jadi Allah Subhanahu wa taala mungkin seperti orang-orang yang bertakwa, Allah datangkan kepada dia energi, kebutuhan pokok akan datang kepada dia, kepada mereka tanpa arah dia duga-duga, tanpa dari arah yang dia duga-duga. Kemudian kata Imam Ghazali, faizan la tahtaj bihal ila talab. Engkau tidak butuh, tidak harus untuk mencari, karena mungkin saja Allah akan berikan tanpa engkau cari. Tapi kalau engkau tidak mampu, kau harus mencari rezeki. Kau tidak mampu, tawakal seperti itu. Mendapat datang rezeki tanpa kita mencari. Kita tidak mampu, kita belum ada keyakinan sampai seperti itu. Kata Imam Ghazali, tidak apa-apa. Bukan sesuatu yang jelek. Kata Imam Ghazali, tidak apa-apa kalau engkau tidak mampu seperti itu, kau butuh untuk mencari. Kata Imam Ghazali, lakin fanwi bidzalika al-uddah. Niatkan ketika engkau mencari rezeki al-uddah, persiapan atau senjata atau kekuatan yang engkau akan pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari rezeki niatnya apa? Untuk persiapan kita, agar menguatkan kita, agar membantu kita di dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajiban kita yang harus kita tunaikan dengannya. Kata Imam Ghazali, kalau kau niat seperti itu di dalam mencari rezeki, sesungguhnya yang kau cari itu bukan dunia, melainkan akhirat. Nah, sesungguhnya kata beliau, kana talabu wal irada minka khairan wa talaban lil akhirah. Yang engkau cari dengan niat yang seperti itu, maka itu bukan dunia, maka itu merupakan akhirat. Kalau sudah merupakan akhirat, maka zuhud terhadapnya bukan sesuatu yang diminta. Yang diminta kepada kita zuhud kepada hal yang dunia. Tetapi kalau kita merubah dunia kita menjadi suatu akhirat, kita niat di dalam mencari tadi untuk kebaikan akhirat kita, maka itu tidak diminta kita untuk zuhud terhadapnya. Tapi kita yang mengetahui niat kita. Apakah kau benar-benar mencari hanya untuk niatmu di dalam untuk membantu kebaikan untuk membantu ibadahmu, atau benar-benar kau mencari hanya merasakan kelezatan syahwat semata? Kita yang tahu. Dia bilang, oh saya tidak niatnya baik, tapi kau niatmu kelihatan dari perbuatanmu, kau mencari rezeki hanya untuk kelezatan syahwat semata, bukan untuk membantu kau di dalam kehidupan akhiratmu. Akhiratmu tetap menjauh dari Allah, engkau tetap terjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka niatmu tidak jujur di dalam hal tersebut. Tapi kalau niatmu jujur di dalam tersebut, dilihat dari perbuatanmu, engkau niatnya mencari membantumu di dalam kebaikan, di dalam menjalankan perintah Allah, kewajiban-kewajiban Allah, dan dilihat di dalam perbuatanmu, maka niatmu jujur di dalam hal tersebut. Wala yakdah fi zuhdika wa tajarrudika, dan itu tidak mencacatkan di dalam kezuhudanmu. Orang yang seperti itu dikatakan dia zuhud walaupun dia mencari dunia. Walaupun banyak dunia walaupun banyak dunia yang dimiliki, tapi dia niatnya di dalam mencari dunia tadi untuk membantu
di dalam beribadah kepada Allah, di dalam menjalankan perintah Allah, di dalam menunaikan hak-hak yang wajib yang Allah berikan, yang Allah tetapkan di dalam harta-harta tersebut, dan dilihat dari perbuatan dia itu terlaksana, maka dia orang-orang yang zuhud walaupun dia mencari dunia. Tapi kalau dia bilang tidak, saya niatnya untuk beribadah, saya niatnya untuk menjalankan hak-hak Allah, tapi tidak terlihat di dalam perbuatanmu, maka Allah tidak jujur di dalam berniat. Mungkin kau bodohi orang, tapi Allah tidak bisa kau bodohi. Rabbi mahuma gemara, Allah tidak bisa kita ketawakan, Allah tidak bisa kita bohong. Kalau manusia masih bisa, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa. Jadi seperti itu kata fa'lam hadhil jumlah rasyidan, ketahuilah ini jumlah ini daripada pembahasan tentang zuhud, agar kita tidak salah di dalam memahami makna zuhud itu sendiri. Nah, kita bilang nanti akhirnya ada orang yang soleh, orang yang diberikan kesolehan, ketakwaan kepada Allah, tapi dia Allah bukakan rezekinya, kita bilang orang ini tidak zuhud. Hati-hati. Zuhud itu perkara hati. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu zuhudnya orang, tidak ada yang tahu zuhudnya kita. Zuhud itu bukan tempat untuk kita menilai ini orang zuhud atau orang tidak. Bukan kita yang menilai, kita yang tahu sendiri, kita yang bisa menghukumi sendiri. Kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu perbuatan hati. Tidak bisa kita menghukumi seseorang ini zuhud, ini cinta dunia, ini begini. Nah, kelihatan dari perbuatannya, tapi itu kita tidak memastikan darinya. Tapi kita bisa menilai diri kita sendiri. Kullu ya'lam bima fid dari. Setiap orang mengetahui apa yang ada di dalam rumahnya, apa yang ada di dalam hatinya, apa niatmu, apa yang kau kejar, apa keinginanmu di dalam hal tersebut. Kalau kau benar-benar ingin membantumu di dalam ibadah, di dalam mendekatkan diri kepada Allah, di dalam memberikan kebaikan kepada orang-orang ketika engkau mendapatkan dunia, dan itu dilihat dari perbuatanmu, engkau jujur di dalam hal tersebut, dan engkau termasuk orang-orang yang zuhud walaupun kau mengeluarkan waktumu di dalam untuk mencari dunia dengan niat seperti itu. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala minkum. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa ajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, karunia dan juga taufik yang Allah berikan kepada kita. Pada malam hari ini kembali Allah hadirkan kita di tempat yang mulia ini. Allah pilih kita dari sekian banyak hamba-Nya menjadi orang-orang yang terus menjaga waktunya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memilih kita untuk menjadi hamba-hamba yang selalu Ia dekatkan kepadanya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, zaman sekarang ini mungkin banyak di antara kita yang melihat yang kita kenal sekarang mungkin dengan sosial media. Mungkin banyak di antara kita yang melihat itu hanya sekedar hiburan saja, tidak mempedulikan apa yang dia posting, apa yang dia upload, apa yang dia tulis. Tidak memperhitungkan bahwasanya itu semua yang dia letakkan atau yang dia upload di sosial media yang dia punya akan diperhitungkan, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita menyangka yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya salat kita, zakat kita, puasa kita, amal-amal kita yang lain. Tapi kita lupa bahwasanya setiap gerak-gerik kita, setiap kata kita, setiap pandangan kita, setiap langkah kita, bahkan setiap huruf yang kita tulis ataupun yang kita ketik, itu pun akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebelum kita menuliskan sesuatu di sosial media, entah itu apapun jenisnya, maka pikirlah
berkali-kali harus kita pikirkan apakah tulisan tersebut atau postingan tersebut akan membahagiakan kita kelak di akhirat atau tidak. Oleh karena itu Dhunnun al-Misri, beliau katakan di dalam syairnya, wa ma min katibin illa sayafna wa ma yubqi ad-dahru illa ma katabat yadah fala taktub bi kaffika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antarah. Beliau katakan tidak ada seorang penulis pun kecuali mereka telah meninggal. Maknanya apa? Siapapun dia, apapun yang dia tulis, orang tersebut suatu saat akan meninggal. Tapi kata beliau, yang tersisa dan akan dikenang sepanjang masa apa yang ia tulis. Apa yang dia tulis. Kalau tulisan itu bermanfaat, maka orang akan mengenang dia sebagai orang yang baik. Tapi kalau tulisan tersebut tulisan yang tidak bermanfaat ataupun yang tidak baik, maka orang akan melihat orang tersebut orang yang tidak baik. Begitu juga kalau tulisan tadi bermanfaat, maka pahalanya akan dia rasakan. Tapi sebaliknya, kalau tulisan tadi itu tidak bermanfaat atau bahkan memberikan mudarat, maka selama dia di dalam kuburnya pun dia akan mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memperingatkan kepada kita, fala taktub bi kaffika ghaira syai'in. Maka janganlah engkau menulis dengan tanganmu kecuali sesuatu yasurruka fil qiyamati antara, yang akan membahagiakanmu kelak di akhirat saat engkau melihat kepadanya. Begitu juga entah itu tulisan tangan ataupun apa yang kita ketik di sosial media kita. Maka berhati-hatilah, lihatlah di mana jari kita meletakkan jari kita. Nah, jangan sampai tulisan yang kita letakkan di sosial media tadi itu dapat menyakiti perasaan orang lain, maka sama dengan lisan kita yang menyakiti perasaan orang tersebut. Dosanya sangat besar. Nabi SAW mewanti-wanti kepada kita. Beliau katakan seandainya merubuhkan Ka'bah itu lebih ringan di hadapan Allah daripada mereka yang menghancurkan perasaan seorang muslim. Bagaimana kalau yang tersakiti perasaannya bukan satu orang, bukan dua orang, tapi puluhan, ratusan, ataupun bahkan daripada itu. Siap kita nanti di hadapan Allah mempertanggungjawabkan itu semua. Begitu juga postingan-postingan yang tidak baik ataupun yang mengumbar aurat laki-laki ataupun perempuan. Berapa mata yang memandang kepada postingan tersebut, kepada foto ataupun video tersebut? Berapa mata yang melihat? Jangan sangka yang melihat saja yang mendapatkan dosa, yang menguploadnya tidak dapat dosa. Jangan sangka orang itu dituntut hanya menundukkan pandangannya, tapi kita juga dituntut untuk menjaga aurat kita. Jangan sampai apa yang kita pertontonkan di sosial media kita itu kelak nanti akan membuat kita sengsara ataupun dapat mencelakakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka jadikan sosial media itu alternatif kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, alternatif untuk membagikan ilmu yang kita punya kepada umat Islam, alternatif untuk mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu taala yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda wa la yuhrimna khairan ma indahu li sharrin ma indana fadlan minhu wa judan wa karaman wa ihsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درر الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا
وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزتي تحد رحال فتخشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أماناتك وحفيظ سرك وعامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم امدادك في عبادك وساقك وإرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وإشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى حضرة اقتراب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحق من المعدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا عدما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل بما سأل والمؤمل بما عمل، وأن تجعلنا في ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظهره، وهم ببركاته والشريف بجهده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام ولمن بأهلها معمورة معنى وصور، واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الإرث المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل في طاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وأخدم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه من إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم اجبر أمة محمد، اللهم اصلح لأمة محمد، اللهم عاف أمة محمد واصلح ولنا واهل هذه الامه،
أنقذ هذا الأمة من الضلال، أنقذ هذا الأمة من الهلاك، أنقذ هذا الأمة من الجهل، أنقذ هذا الأمة من الظلم يا منقذ. تقبل من صالحات عملنا وتجاوز عن سيئاتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل